di situnya di save kan nanti. Iya, nggak bisa. Bisa nggak di situ save? Zat pernah lihat di Instagram? Nggak pernah. Itu dia. Judulnya apa sih? Apa? Menurut aku nggak efektif sih Judulnya kalau itu misalnya inklusif. audiensnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, ini IG-nya aku. Hah? Ada yang Ada tuh nonton. Sebentar ya. Inklusif apa? dakwah inklusif, Pendekatan dakwah inklusif. Inklusif pendekatan digital. Misalnya. Emang IG-nya Magister kenapa? Belum banyak Followers ya, ya. baru 100. Gimana dipinnya ya, Sen? Apa? Dipin kemana sih? Itu Oh ini sematkan. sematkan. Oke. Ini udah ada yang nonton ini, Pak Indra kenal nggak? Namanya Anjas Endowe. Iya santai aja. siapa? Anjas Endowe tuh Pak Indra Oke. kenal. Iya. Jadi satu. Mau lihat IG Jaki, tapi kalau IG Jaki ntar noise ya. Iya. Heeh. Kalau mau di ini. Enggak, bebas aja terserah. Yaudah yang lain. Gak apa. Hah? Masa langsung jalan? Kameranya belum on? Nggak apa-apa kan ini. Nanti kan di save dari sini. Iya di satu dari Ini hasil kayak live-nya juga. buat ini aja. Cuplikan-cuplikannya. Gitu. Ada audiens. Sapa dong. Baik. Sapa. Sahabat UIN, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan live ya membahas terkait dengan dakwah inklusif ya melalui pendekatan digital. Kalau nanti ini kita akan live dengan mahasiswa dari Magister ya, Magister Pasca Sarjana KPI Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sini sudah bergabung Anjas ya, Anjas Dua. Due ya. Mahasiswa Ustaz juga. Bukan ini umum ya, insyaallah. Pakai KPI. Mantap ini. Mau pakai KPI. Boleh. Biar banyak sama teman. Baik, selamat semuanya, ahlan wa sahlan ya. Baik, silakan. Insyaallah ini kita akan podcast ya, membedah terkait dengan dakwah inklusif di digital. Oke, mulai saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam ruangan ini. Ustaz, kita bertemu kembali. Ustaz, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, gimana Saki, gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga, Ustaz. Ramadan ini ada yang beda nggak, Ustaz? Atau sama aja kayak Ramadan sebelumnya? Ya, kalau berbicara Ramadan pasti berbeda dengan bulan sebelumnya ya. Jadi Ramadan ya lebih banyak beribadah, banyak tilawah Quran. Nah, sayang ya, bulan yang bulan berkah, bulan lipat gandakan pahala sayang kalau kita lewatkan sebulan ini gitu. Tapi maksudnya kali aja ada yang beda gitu dengan Ramadan sebelumnya. Ustaz, mungkin jadwal ceramahnya yang berkurang. ada gimana nih? Terus apa aja yang bedanya? Jadi kalau jadwal ya normal lah ya. Normal. Tapi yang memang saat ini kita lebih sedikitkan jadwal Ramadan karena tahun ini selain fokus ibadah kita juga ini didirikan Allah pondok pesantren yang baru dirintis, baru dimulai, sehingga ya lebih banyak berbuka bareng santri dibandingkan mungkin mengisi kajian di luar gitu. Jadi space-nya memang sengaja dikurangi ya, yang jauh-jauh, yang Jakarta dan yang lain-lain yang mungkin memakan waktu yang agak panjang, macet dan yang lain itu yang mungkin ada dikurangi. Insya Allah. Ya, kalau jadi walaupun
Ramadan tetap bisa produktif, tapi di sisi lain kita juga harus bisa intensif ibadah ya Ustaz. Betul, insyaallah. Ustaz mungkin boleh kenalin dulu ke audiens kita. Mungkin kalau di live-nya Ustaz Indra udah pada kenal Ustaz Indra siapa? Boleh Ustaz mengenalkan diri Ustaz di dalam podcast kali ini sebagai... Baik, terima kasih. Ya, jadi saya Indra Martian Permana ya, salah satu dosen di program Magister Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, jadi ini salah satunya adalah program daripada Magister KPI ya, mereka ya mengadakan podcast untuk dakwah ya di bulan Ramadan ini. Jadi insya Allah saya yang kali ini diamanahkan untuk menjadi narasumber selain nanti dosen-dosen ya, yang sebelumnya sudah ada dosen-dosen ya, Pak Basri, ya, Bu Engdal dan yang lainnya sudah juga kemudian mereka melakukan dakwah atau memberikan uji ceramah pada bulan Ramadan ini. Gimana, apa yang dibahas sama kita nih? Oke, soal ini teman-teman audiens sudah kenal ya. Ustaz Indra salah satu pengajar di Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini masih sore, ini Zaki ya. Nah, kalau saya bukan magister. Sekaligus ini teman main basket dalam. Main basket sekali doang. Oh, sekali lagi. Tapi pernah lah berhadapan ya. Oke, Ustaz. Jadi tema podcast kita kali ini itu kan dakwah inklusif dengan pendekatan digital. Baik. Gimana sih Ustaz Indra mendefinisikan dakwah inklusif itu sendiri? Ya kita misalkan lihat ya terminologi atau definisi inklusif ya, ada yang kemudian eksklusif ya. Kita lihat kalau dakwah konvensional atau eksklusif itu yang misalkan dakwahnya hanya untuk komunitasnya saja, tidak terbuka untuk umum, gitu ya. Materinya disusun ya memang hanya untuk komunitasnya saja, sehingga di beberapa orang itu ya mereka terjebak dengan dakwahnya komunitas, dakwahnya hanya untuk kelompok-kelompoknya saja. Ya, sedangkan inklusif ya, kalau kita lihat inklusif itu ya memang berasal dari bahasa Inggris ya, inklusif ya. Jadi kalau kita lihat terminologinya include everything ya, jadi masuk semua hal ya. Jadi kalau saya lihat dakwah inklusif itu meliputi tiga ya. Yang pertama dari materinya, materinya. Jadi inklusif itu tidak hanya fokus kepada satu materi ya. Jadi menyampaikan Islam itu secara inklusif itu berarti menyampaikan Islam secara keseluruhan, sumur gitu ya. Sebagaimana misalkan Allah katakan ya kita amanu khudhu fi kafah. Kafahnya itu maksudnya adalah keseluruhannya, keseluruhan yang dalam Islam. Kalau kita lihat misalkan dalam pembahasan ulumul Quran, ya Islam itu ya satu ya terkait dengan akidah tauhid, ya yang kedua terkait dengan hukum ahkam syariah, yang ketiga terkait dengan akhlak. Nah, makanya tiga ajaran Islam itulah yang kemudian berusaha disampaikan secara menyeluruh. Jadi tidak parsial, tidak sepotong-sepotong ya, tapi memahaminya menjadi keseluruhan. Ya. Kemudian yang kedua inklusif juga melalui metode penyampaian. Ya, jadi terkadang ya metode itu penting ya. Ya nilai penting, tapi cara menyampaikan juga lebih penting, gitu ya. Misalkan ada orang yang kemudian metodenya bagus, atau materinya bagus, gitu ya, tapi menyampaikannya kurang bagus, ya sehingga orang kurang tertarik, gitu ya. Kurang tertarik. Dan era digital ini, kalau dulu kita belajar sama ustadz itu seneng nggak seneng, gitu ya. Senang nggak senang kita terima itu. Ustadznya menyenangkan atau tidak menyenangkan kita terima itu. Kita belajar. Nah kalau sekarang di digital ini, ya pilihannya itu ada di tangan yang menyimaknya. Nggak suka, nggak interest ya tinggal skip gitu kan. Skip mudah seperti itu. Sehingga kalau saya melihat inklusifnya yang kedua adalah metode cara penyampaian. Ya, jadi harus dengan kelembutan, santun dan yang lainnya, tidak penuh dengan misalkan ada dakwah yang kemudian kelihatannya terhadap umat Islam itu tidak bersahabat gitu. Bersama umat Islam itu tidak bersahabat ya. Sedikit-sedikit mudah mengkafirkan, sedikit-sedikit mudah kemudian
membid'ahkan gitu. Nah ini kan bukan dakwah yang inklusif, jadi dakwah eksklusif. Jadi seolah-olah umat Islam itu harus sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan padahal umat Islam itu kan berbeda-beda, secara pemikirannya berbeda. Mungkin ada yang awal sekali, ada yang di pertengahan, ada yang mungkin sudah levelnya tinggi. Itu kan kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Dan yang ketiga itu inklusifnya itu dalam masalah yang menerimanya, inklusifnya itu. Jadi kita dakwah kita tidak ditujukan hanya untuk khusus satu kelompok, enggak. Ya, dakwah kita kepada semua umat Islam. Ya, yang dia bahkan tidak hanya umat Islam, dakwah itu kan. Seruannya itu da'iyatu itu kan seruannya untuk semua. Nah, makanya kalau menyeru itu kalimatnya bisa kalimat benar dan bisa kalimat batil. Yang saran kita lakukannya itu ya menyeru kepada kalimat Allah, ya, menyeru kepada Islam. Sehingga ya kemudian itulah yang harus kita. Jadi inklusif yang pertama dari materi, yang kedua inklusif dari metodenya, dan yang terakhir dari audiensnya, orang yang menerima dakwah tersebut. Semuanya, jadi nggak perlu dibeda-bedakan tuh. Ya, dibeda-bedakan kita mau dakwah nih, kalau dibeda-bedakan ya audiensnya nih. Oh, kita cari aja audiensnya yang kaya. Nah, ini berarti eksklusif. Ya misalnya sekarang dakwah, ya yang perlu saya kritisi lah, dakwah dari artis-artis gitu ya. Mereka mendapatkan hidayah memang, tapi mengelompokkan mereka bahwa mereka itu hanya komunitasnya artis saja, nah, itu yang keliru. Mungkin gitulah. Tapi berarti ada unsur subjektivitas dari audiensnya itu sendiri kan, kayak sebelumnya tadi saya sampaikan kalau dulu itu kita terima aja yang dakwah kita seperti apa, karena kan nggak ada filter ya. Betul. Kalau sekarang itu kan ada likes and dislikes ya, dia kan ngikutin algoritma nih, semakin banyak yang suka maka di search engine itu semakin banyak yang nampil itu, misalnya Ustadz A ini itu masyarakat banyak yang suka, akhirnya yang banyak nampil di sana. Tapi kan tadi kan ada 3 karakteristik utama yang saya pertama, dakwah inklusif itu dinilai dari materinya, kedua dari metodenya, ketiga dari yang menerima materinya itu sendiri. Nah, itu ada unsur subjektivitas yang saya dalam menilai ketiga. Oh bisa. Di era digital ini ketika kita menyampaikan materi, ya entah itu dengan platform YouTube kan, ya entah itu dengan platform Instagram kan, ya atau kemudian TikTok misalkan yang sekarang yang lagi booming medianya, itu subjektivitas sangat terasa gitu ya. Jadi antara like dan dislike itu sangat-sangat suka gitu. Jadi sehingga segmen dakwah itu artinya terbagi-bagi. Meskipun kita sudah menyampaikannya gitu ya, menyampaikannya secara keseluruhan, metodenya dengan baik, dengan santun gitu kan. Terus kemudian kita berusaha membidik semua segmen untuk mendapatkan itu, tapi ya tidak dipungkiri mereka yang audiensnya yang kemudian akan akan melihat ya, dan kemudian akan kalau dalam bahasa YouTube itu subscribe gitu ya, terus kemudian view terkait dengan video kita dan like and share lah misalnya seperti itu. Jadi memang subjektivitasnya tinggi. Ya. Saya melihat ini ada kolaborasi ya, ada kolaborasi yang menjadi urgensi antara si pelaku dakwah dan juga madhunya gitu kan. Kalau di era digital ya, karena si audiensnya atau madhunya ini mereka berperan untuk memilah mana nih dakwah yang inklusif. Kan kalau misalnya tujuannya itu sama-sama ingin membentuk Islam yang inklusif, dakwah yang inklusif, yang bisa, yang yang kafah gitu kan, yang kita bisa sampaikan itu menyeluruh ke semua golongan bisa masuk. Itu harus ada kolaborasi nggak sih, ya kan, antara si dai-nya dia menerapkan 3 tadi, dari materi, metode, kemudian target audiensnya, dan si audiensnya juga dia harus bisa memilah agar algoritma yang terbentuk itu adalah Islam yang inklusif gitu. Ya seharusnya bisa seperti itu. Cuma kan hari ini dengan pemahaman masyarakat yang masih oportunis lah ya, masih belum mengerti terkait dengan itu, belum terjadi. Nah, hal seperti itu kerjasama kalau misalkan dai dengan malu itu lebih terjadi di dakwah konvensional ya, dakwah yang mungkin halaqah gitu kan.
taklim gitu kan, itu lebih terjadi. Nah, seringkali kalau di digital ini yang mereka hanya menyimak saja, syukur-syukur, tapi ada beberapa, saya mengeluarkan video dakwah itu ada beberapa yang kemudian komen. Nah itu sebenarnya sebagai apa namanya, Jadi komunikasi lah ya, komunikasi antara makhluk misalkan yang diberikan dakwah dengan dai-nya. Misalkan dalam satu kesempatan misalkan dai-nya menyampaikan hal ini gitu ya, terus kemudian ada misalkan kepotong ayatnya, dia menyampaikan dai-nya itu, kemudian makhluknya dikoreksi. Nah itu bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau di era digital ini sebenarnya sih memudahkan, kalau makhluknya bisa pintar lah gitu ya. Nah, dia menyimak gitu ya, terus kemudian kalau memang ada yang tidak mengerti ditanyakan, sehingga kalau misalkan ustadznya melihat dengan platform digital itu, dia bisa jadi mengemas untuk konten berikutnya. Ya, misalkan ada permintaan dari makhluk, Ustadz tolong bahas terkait gitu kan. Yang menyimak itu misalnya, Ustaz untuk ini saya pesan ya konten terkait dengan ini, itu interaktif. Dan itu sebenarnya sih bisa dilakukan ya, seperti itu. mungkin dakwah digital itu kemudian melahirkan komunikasi yang tidak lagi satu arah ya Ustaz. Karena kan kalau dakwah konvensional itu kan identik dengan komunikasi satu arah. Sebenarnya sih keduanya terbuka untuk komunikasi dua arah. Mungkin ada sesi tanya jawab Cuma kalau di format konvensional itu kan kelihatannya segan ya, nanya mau Ustaz itu ya, nanya mau Ustaz langsung itu kan, atau mengoreksi hal salah gitu kan. Tapi kalau di era digital kan terbuka nih, ya kan, lebih terbuka sehingga kemudian mau nanya apapun Ustaznya juga nggak kenal juga sama yang mungkin melihat videonya itu, sehingga ya lebih terbuka lah, ya lebih terbuka dibandingkan dengan dakwah konvensional. Saya mau ngebahas ini judul atau tema kita hari ini. Baik. Ke latar belakang masalahnya dulu ya Ustaz. Iya. Kan dakwah inklusif ini kan mungkin hadir dari istilah Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah, cuma yang terjadi di masyarakat hari ini fenomena pengotak-ngotakan gitu. Jadi kayak golongan ini, golongan itu, jadi kayak beda-beda gitu. Nah, gimana nih Ustaz melihatnya, apakah ini sebagai salah satu hambatan terjadinya dakwah inklusif? Ya, sebenarnya sih ayat Al-Quran sudah menjelaskannya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Nah, jadi Allah sendiri memerintahkan kita itu untuk menjadi umat yang di pertengahan. Gitu ya. Maksudnya tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Dalam semua ajaran Islam. Dalam berakidah kita tidak boleh gulu seperti Khawarij. Gitu ya. Kemudian kita juga tidak boleh gulu seperti Murji'ah. Ini kiri ekstrem kanan, ekstrem kiri lah. Dalam ibadah kita juga tidak boleh terlalu ekstrem, karena dalam hadis itu ada yang kemudian dia ya, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW itu ada yang kemudian saya akan sholat dulu, anak usolli warkudu, aku tidak akan istirahat. Ini kan gulu. Ya, berlebihan. Anak asumu biru, aku mau puasa terus dan kemudian tidak mau berbuka-buka. Nah, ini kan gulu nih. Nah, maka jawaban Nisa, dan aku tidak akan menikahi perempuan, gitu kan, ini gulu nih. Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu dalam beribadah, gitu ya. Maka Islam itu sebagaimana tadi ya Allah katakan, ya kadzalika ja'alnakum ummatan. Jadi kami ini jadikan engkau itu menjadi umat di pertengahan. Ya, kalau umat di pertengahan harusnya nggak belok kemana-mana gitu. Artinya tidak terkotak dengan itu. Cuma terkadang ya kita melihat itu orang itu terlalu gulunya itu, sehingga mengelompokkan kelompoknya, masanya menjadi kelompok yang benar, yang lainnya keliru. Nah ini yang perlu dikoreksi dari dakwah eksklusif tersebut ya, sehingga kita misalkan ada yang mengatakan komunitas dakwah sunnah, gitu ya. Oh ini menurut saya keliru. Apa dakwah sunnah? Apa Islam itu hanya sunnah hadis Rasulullah SAW? Enggak kan? Artinya kalau dakwah Islam, nah, itu mungkin tepat dan berdasarkan Al-Quran dan sunnah, gitu ya. Tapi kalau menyatakan dakwah sunnah, gitu ya, terus mengklaim kelompok lain seolah-olah tidak sunnah, nah, itu yang menurut saya mungkin perlu dikritisi lah, gitu. Seperti itu.
Iya, Ustaz. Fenomena yang ada di masyarakat itu kan ada yang dia konservatif bahasanya, konservatif, dan ada juga dia yang akhirnya karena terlalu banyak mentoleransi jadinya Oke. berlebihan. Ini kan dua-dua Betul. bentuk berlebihan tapi yang berbeda ya Ustaz ya. Nah, tapi kadang ketika seorang muslim memposisikan diri dia sebagai orang yang berada di tengah-tengah, Betul. itu juga dilihat jadi apa ya? Nggak bagus juga gitu, kayak seakan-akan ini jadi subjektif nih. Seakan-akan dia itu nggak punya apa ya bahasanya, Militansi. Nah. Ideologi. nggak punya apa pendirian gitu. Oh, enggak. Nah itu gimana sih prinsip-prinsip atau pegangan-pegangan supaya Ya. kita nggak terlalu kiri, kita nggak terlalu kanan, kita nggak Ya. tapi bener gitu. Oh, yang benar itu yang dibandingkan pertengahan. Pertengahan Iya. itu bukan berarti mentolerir yang nggak baik, gitu ya. Iya. Maksudnya toleran itu pada hal-hal yang dibenarkan secara syariat, secara Islam. Jadi berdiri di pertengahan itu berdasarkan apa yang dipandu oleh Al-Quran dan hadis. Iya. Sehingga kita menjadi umat yang di pertengahan, gitu ya. Bukan berarti ketika di pertengahan ini kita muteratnya itu dalam pemahaman menerima apa saja. Misalkan nih, kita umat muterat, umat wasaton, maka kemudian kita boleh menyampaikan selamat Natal atau selamat hari-hari. Nah, ini berarti menempatkan keliru, gitu kan, berada di pertengahan. Padahal Islam mengatakan tidak seperti itu. Yang berada di pertengahan itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi berada di pertengahan itu adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Gitu. Apa kemudian kita tidak militansi? Justru orang-orang yang berada di pertengahan itu militansinya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi kita umat wasatun itu umat yang berada di pertengahan itu ya berdasarkan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Berdasarkan apa yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi nggak terlalu lunak istilahnya ya, nggak terlalu keras gitu, Seimbang. Kita mau masuk ke pembahasan ini Ustaz ya. Tadi Ustaz udah bahas sebenarnya terkait karakteristik dakwah inklusif ya. Ya. Gimana sih nilai-nilai atau karakteristik ya yang harus diintegrasikan dalam berdakwah supaya dakwah ini atau Islam ini dinilai sebagai Islam yang inklusif, ya, dakwah yang inklusif gitu Ustaz. Ya kan dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ila sabili rabbika bil hikmah wa idatul hasanah wa jadilul ladzi hasan. Iya, sebenarnya itu tuntunan ya untuk para dai lah, metode untuk menyampaikan seperti apa sehingga kemudian ya kita bisa masuk ke dalam inklusif gitu ya. Jadi yang pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sampaikan untuk ila sabili rabbika bil hikmah, jangan menuju Allah Subhanahu Wa Taala yaitu jalan Islam dengan keselamatan dengan hikmah ya, dengan penuh hikmah, dengan mau'izatul hasanah ya, dengan contoh perilaku yang baik, dan kemudian jadilhum billati hiya ahsan ya, dan kemudian berdebatlah dengan cara yang baik kalau terjadi perbedaan gitu ya. Kalau terjadi perbedaan maka yang pertama ya menjadi Islam itu sampaikan dengan hikmah, dengan penuh kesantunan ya, dengan penuh keteladanan, bermau'izatul hasanah, dengan akhlak yang bagus gitu ya. Dan kemudian kalau terjadi perbedaan maka berdebatlah dengan cara yang baik. Itu kan ajaran Islam. Ya, sehingga kalau ya betul, sehingga kalau misalkan kita menjalankan itu sebenarnya dengan siapapun kita tidak akan tentu terlalu keras. Dengan sesama umat Islam misalkan di bawah perbedaan gitu ya, ada mengatakan misalkan bahwa kemudian terjadi perbedaan ya itu memang sudah ditambahkan oleh Rasulullah ya kan. Rasulullah mengatakan misalkan dalam sebuah hadis antara ulama min ba'di ikhtilaf syariah fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sepanjang aku kata Rasulullah akan terjadi perbedaan yang sangat dahsyat gitu ya, yang sangat kuat antara sesama muslim itu akan terjadi perbedaan. Maka tetaplah kepada sunnahku kata Rasulullah ya, sunnah kepada Rasulullah, sehingga yang pertama yang harus dilakukan ya kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW gitu ya.
Itu yang tadi. Yang kedua, sunnah khulafur rasyidin. Ternyata tidak hanya berhenti di situ. Ya, tidak hanya berhenti di situ, dan sunnah-sunnah para rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari para ulama. Ya, nah, kalau misalkan kita sudah melihat atau mendapatkan hal seperti itu, maka kemudian ketika ada orang yang kemudian taruhlah misalkan melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah, kita lihat tengoklah ada nggak contohnya dari para sahabat itu. Misal saya kasih contoh di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan kan ada yang tarawih 11, ada yang 23. Iya. Ya kan. Rasulullah kira-kira saya tanya Mas Zaki melakukan yang mana kira-kira? Ke Rasulullah hanya sampai 20. Hanya 20. Rasulullah dalam salat malam hanya 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Ya kan. Kalau kita kembali kepada misalkan letterlux gitu ya. Misalkan hanya tekstual ya, melihat apa yang dicontohkan itu ya, hanya contoh Rasulullah, ya sudah, berarti kita akan menyalahkan seluruh kaum muslimin yang melaksanakan salat tarawih yang tidak 11 gitu kan, secara ininya begitu, secara logikanya gitu ya. Tapi ternyata Umar bin Khattab justru melakukan dengan 23 rakaat. Berarti nyalahin Umar bin Khattab. Ya maksudnya artinya ada pilihan. Iya. Ya kan, boleh 11 mengikuti Rasulullah SAW, boleh mengikuti Khattab 23 karena itu garansi hadis Rasulullah. Ya, hadis Rasulullah SAW sunnah itu dan sunnah kalau Rasul mendapatkan petunjuk. Gitu. Jadi dalam sholat tarawih ada yang sholat tarawih sendiri, ada sholat tarawih jamaah. Itu juga menjadi ada yang di awal waktu setelah sholat isya. Gitu kan, laksanakannya, kemudian ada yang di akhir waktu, itu juga menjadi perbedaan. Nah, kalau umat Islam memahami seperti ini, dia akan bersikap pasang intoleran terhadap muslimin yang lainnya. Itu sehingga dia tidak mudah menyalahkan, ya, tidak mudah kemudian menjas saudaranya sendiri. Gitu. Jadi metode Islam itu harus mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu kuat itu. Metode Islam itu harus mendekatkan, bukan menjauhkan. Harus mendekatkan kepada ketaatan kepada Allah, bukan menjauhkan. Iya. Kalau disalah-salahin akhirnya Allah, saya memang murtad saja dari Islam, banyak betul gitu. Iya, nanti ada yang melihat seperti itu ya. Ribet banget ini. Mau ngerjain ibadah aja disalah-salahin semuanya, gimana gitu. Jadi gitu, mendekatkan. Ya soal perbedaan kita bersama ya gitu ya. Sambil kalau memang kita meyakini bahwa ini dalil yang paling kuat, ya sambil berdakwah sampaikan ke mereka gitu kan, sehingga mereka tahu. Dan metode sekarang ini kalau saya lihat berbeda dengan metode Rasulullah SAW dalam mengajar itu. Rasulullah SAW mengajar, paham satu ayat, kemudian amalkan, ya kemudian berpaparkan, ya kan, seperti itu. Dipahami, diamalkan. Kan dibacakan Rasulullah ayat itu kan, dipahami, setelah dipahami, kemudian diamalkan, Rasulullah meminta untuk mengamalkan, lalu kemudian dihafalkan. Kalau sekarang, ya bukan nggak boleh, artinya maknanya banyak para penghafal Quran yang kemudian tidak memahami dengan isi Quran sendiri. Kemudian metode itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan kedekatan kepada Allah dulu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan terkait dengan perbedaan ikhtilaf dalam masalah beribadah. Ya, tapi mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dan enggak berbuat kesyirikan pada Allah. Itu yang diajarkan metodenya akidah dulu. Sehingga ketika akidahnya sudah mantap, Rasulullah meminta apa saja ya dilakukan. Kita lihat ya. Misalkan salah satu contoh ya, bahwa orang Arab pada waktu itu biasa minum khamr. Ya kan? Minum khamr itu hal biasa buat mereka, itu kebiasaan yang lumrah buat orang-orang, termasuk para sahabat pada waktu itu. Tapi Rasulullah langsung perintah, khamr haram, nggak boleh, gitu ya. Enggak, ternyata dibimbing oleh Allah itu metodenya seperti itu. Tapi diajarin dulu. Jadi ketika mereka belajar akidah itu masih ada yang minum. Udah dibiarin dulu aja itu. Rasulullah SAW masih banyak yang kemudian minum-minum. Nah, ketika mereka akidahnya sudah kuat, diperintahin Rasulullah SAW untuk meninggalkan khamr. Ya, kita lihat misalkan ayat terkait dengan khamr itu kan turunnya ini ya, bertahap 1, 2, 3. Seperti itu metode dakwahnya harusnya. Ada pendekatan
dulu ya, Ustaz. Pendekatan jelas, pendekatannya ya pendekatan akidah ya. Jadi memang yang perlu dipahamkan kepada umat hari ini adalah pendekatan akidah. Sehingga ketika mereka sudah memahami akidah yang baik, Allah menginginkan seperti ini, Allah mau yang seperti ini, mudah. Gitu. Anak muda misalkan nih, anak muda ketika akidahnya kuat, nggak ada tuh anak muda yang kemudian pacaran, karena pacaran misalkan dilarang dari Islam. Ya mungkin itu juga apa ya, hal yang paling fundamental ya Ustaz ya. Ya, Akidah, ya kan? betul. Itu kan fondasi keimanan ya. Ketika itu kuat, mungkin hal-hal yang setelahnya itu pasti mudah aja dilakukan. Ya. Tadi Ustaz sudah menjawab ya, metode atau karakteristik-karakteristik yang harus diintegrasikan dalam berdakwah inklusif ya. Di awal juga Ustaz sudah sampaikan, pertama itu kan dari materi, kemudian dari metode, kemudian target audience. Tadi juga Ustaz sampaikan, itu kita harus berpegang teguh pada surat An-Nahl ayat 125 tadi. Nah kan pertama dengan hikmah, berdakwah dengan hikmah, kemudian menyampaikan dengan baik, kemudian diskusi ya, berdebat. Nah, itu harus dipegang teguh karena Al-Quran itu kan dia berlaku untuk setiap zaman ya Ustaz ya. Ya, betul. Nah, terus juga kita mengikuti ajaran-ajaran sunnah dan para khulafa ar-rasyidin. Nah, dan tidak hanya berarti di para rasyidin sebenarnya. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Maknanya satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tetap pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan khairul qurun qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, maksudnya sahabat gitu ya. Summa alladziina yalunahum, kemudian masa sesudahnya tabi'in. Summa alladziina yalunahum, tabi'in. Nah, maknanya generasi terbaik itu adalah generasi sahabat tabi'in. Contohnya masih di kalangan itu ya kita boleh ambil lah. Gitu. Kalau memang tidak, misalkan tidak ada temukan pada masa Rasulullah SAW. Itu tadi ya, mungkin memang harus ada pegangan sih Ustaz. Ya. Karena kalau menghadirkan masalah itu pasti dengan solusi ya. Jelas, betul. Nah, dan solusinya sudah ada lah. Solusinya udah ada. Cuma masalahnya kita mau ambil atau tidak. Solusinya sudah ada, cuma kita masalahnya mau ambil atau tidak. Iya. Ustaz, kita udah di ujung menit-menit podcast kita ini. Kita mau selipin dikit promosi komunikasi dan penyiaran Islam. Ustaz, jurusan komunikasi penyiaran Islam atau ilmu komunikasi penyiaran Islam itu tuh jadi ilmu yang ini nggak sih Ustaz, urgensi bagi para dai. Ya, pertama teman-teman yang fokusnya tuh di komunikasi Islam supaya bisa menerapkan dakwah inklusif. Ya, sebenarnya sih kuliah di KPI ya banyak keuntungan ya. Karena kalau kuliah mungkin di tafsir, di hadis, mereka memang belajar agama, gitu ya. Iya. Cuma kemudian wasilah alatnya mereka nggak paham, nggak tahu, gitu ya. Sehingga menjadi mahasiswa KPI ini menjadi sebenarnya sih agen perubahan. Ya, jadi maksudnya ya, mereka memiliki alat untuk menjangkau dakwah lebih luas. Ya, apalagi di KPI kan diajarkan terkait dengan dakwah digital, ya. Bagaimana mengemas dakwah di era digital, di YouTube, gitu ya, Instagram, terus kemudian TikTok dan yang lainnya. Ya, kalau kita misalkan bandingkan dengan dakwah konvensional kalau saya misalkan mengisi kajian di satu masjid, yang hadir 50 itu udah alhamdulillah. Ya, yang hadir 50 itu udah alhamdulillah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mengisi kajian di digital, itu bisa unlimited yang nonton itu ya. Jadi saya pernah bikin konten yang lihat 3 juta orang, gitu ya. Di TikTok itu terkait dengan Palestina, ya. Nah, itu hal yang bagus. Jadi KPI ini menurut saya mempunyai keluasan untuk dakwah. Ya, dia bisa mengemas, ya, mengemas konten-konten dakwah yang bagaimana bagus, bagaimana bisa diterima, bagaimana kemudian bisa menyatukan umat dan yang lainnya. Nah, itu diajarin semuanya di KPI, ya. Sehingga tadi sebagaimana pesan
ya. Promosi ya, bukan hanya promosi, memang itu memang yang terjadi ya. Di KPI rata-rata mahasiswa kita ini ya banyak ya berinteraktif ya mengemas konten-konten dakwah. Dan sebenarnya sih itu modal dai ya. Jadi dai itu ya memang harus sekarang ini ya tantangannya dakwah digital ya, konvensional hari ini Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat bisa famous, bisa terkenal itu ya karena digital. Nah, dari KPI insya Allah mampu itulah. Ya, insya Allah teman-teman yang nonton live ini nanti bergabung juga. Silahkan bergabung dengan KPI ya, KPI UIK ya, Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Ibnu Khaldun, baik S1 maupun gabung sama saya di program Magister Komunikasi Penyiaran Islam UIK lah, insyaallah. Silakan yang mau melanjutkan S2 nih. Oh, banyak ya ulama ya. Ada yang dari Solo nih, Zono Rianto. Nah, ini ahlinya IT juga nih. Ahlinya IT dari Pondok Salman Al Farisi ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya. Itu dia podcast kita kali ini teman-teman semua. Jangan lupa quote yang tadi disampaikan sama Ustaz Indra ya. Yang mana itu? Metode itu harus mendekatkan, bukan menjauhkan. Baik, insyaallah. Ya, itu saja. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live streaming yang lainnya insyaallah. Nah, di aja. Tolong saya masuk disimpan.